Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi hari ini kembali saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan firman Tuhan hidup kita akan terus dibangun. Dan kita pun akan semakin bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Sebab firman Tuhan adalah kebenaran. Firman Tuhan sumber kekuatan kita. Firman Tuhan pedoman dan penolong bagi hidup kita. Bahkan firman Tuhan juga yang akan senantiasa menuntun kita dan menerangi setiap langkah hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami sungguh-sungguh mengucap syukur ya Tuhan atas segala kebaikan-Mu. Atas begitu besar kasih setia-Mu. Begitu besar rahmat dan anugerah-Mu. Segala berkat dan kemurahan-Mu. Perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan, pertolongan dan juga bahkan pemeliharaan-Mu ya Tuhan. Atas hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan pagi hari ini kembali kami mau merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan Kau yang singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus urapi kami semua ya Tuhan. Sehingga kami bisa menangkap pesan Tuhan. Mengerti akan firman-Mu. Dan juga melakukannya di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita akan sama-sama buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini saya ambilkan dari Yesaya 6 ayat 8. Saya bacakan. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus? Dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Coba dikasih Tuhan. Apa yang disampaikan dalam kitab Yesaya ini adalah bagaimana seorang meresponi akan panggilan Tuhan. Nah, sekarang kalau kita hubungkan dengan hidup kita di zaman perjanjian baru, Tuhan itu mengutus juga kita semua untuk pergi memberitakan Injil, pergi menjadi saksi Tuhan. Ya, jadi bagaimana respon kita ketika Tuhan mencari orang yang mau diutus? Siapa yang mau pergi untuk aku? Siapakah yang mau kuutus? Apa respon kita? Ada begitu banyak orang tidak mau menjawab. Diam saja. Padahal itu satu pertanyaan yang membutuhkan jawaban. Dan berbahagia kalau orang bisa menangkap hal itu dan berkata seperti Yesaya ini. Ini aku, utuslah aku. Nah, jadi kalau kita memberi diri mau diutus oleh Tuhan, jadi kita jadi utusannya Tuhan. Nah, Tuhan bertanggung jawab atas orang-orang yang mau diutusnya. Apa yang dibutuhkan, apa yang diperlukan, semuanya akan dicukupkan oleh Tuhan karena Dia yang memberikan mandat, Dia yang memberikan istilahnya semacam surat tugas, pengutusan. Dan kita mau. Nah, jadi cuma dikasih Tuhan. Ini bukan hanya orang tertentu. Yang namanya utusan Tuhan di perjanjian baru Yesus katakan semua orang. Semua yang percaya kepadanya. Itu harusnya meresponi amanat agung itu. Ya, ketika diperintahkan untuk pergi memberitakan Injil. Ya lakukan. Pergi. Beritakan kabar baik. Beritakan Injil. Dan sekali lagi bahwa Tuhan akan mencukupkan apa yang kita perlukan. Apa yang dibutuhkan. Karena Dia yang mengutus kita. Mari jemaat dikasih Tuhan. Kalau hari ini ada pertanyaan dari Tuhan. Seperti kepada Yesaya ini dikatakan. Siapakah yang akan kuutus? Siapakah yang mau pergi untuk aku? Apa jawab saudara? Apakah saudara mengatakan. Ini aku Tuhan. Utuslah aku seperti ini. Atau bahkan ada sering gojekan. Ini aku Tuhan. Utuslah dia. Nah ini kurang ajar nih. Ya, ini aku tapi utuslah dia. Temannya yang ditunjuk. Gak boleh demikian. Harusnya kita meresponi akan
istilahnya tanda kutip tantangan dari Tuhan. Atau bahkan ini panggilan dari Tuhan. Nah, respon kita inilah yang diperhitungkan Tuhan. Ibaratnya seperti kita ini kayak diutus ke suatu daerah, suatu negara. Nah, kita kayak duta besarnya Tuhan. Nah, berarti ada fasilitas yang Tuhan siapkan, yang Tuhan sediakan untuk orang-orang yang mau diutusnya. Ya, mari jemaat dikasih Tuhan, kita memberi respon atas pertanyaan yang sama seperti yang ditujukan kepada Yesaya ini. Siapakah yang akan kuutus? Siapakah yang mau pergi untuk aku? Mari katakan masing-masing, ini aku, utuslah aku. Jangan membayangkan, wah diutus pergi ke daerah Misri, daerah pedalaman, di gunung-gunung, di pulau-pulau. Jangan membayangkan selalu seperti itu. Diutus Tuhan bisa juga di daerah kita masing-masing. Engkau diutus di mana? Di desamu, di mungkin yang kerja di tempat kerjamu, yang sekolah di sekolahmu. Ya, engkau diutus Tuhan untuk ada di sana. Dan engkau harus menjadi saksi. Engkau harus bersaksi. Engkau harus memberitakan kabar baik. Ya, katakan pesan Tuhan. Pesan Tuhan apa? Bahwa ada anugerah Tuhan. Ada yang namanya kasih karunia Tuhan untuk umat manusia. Ya, jadi artinya apa? Beritakan kabar baik tentang keselamatan itu kepada dunia, kepada bangsa-bangsa, kepada siapapun. Ya, tidak selalu harus jauh. Bisa juga di daerah kita masing-masing, bahkan di lingkungan terdekat dengan kita sekalipun. Ya, selalu kita harus mau jadi saksi. Ya, ingat, jadi saksi, satu bersaksi, yang kedua hidup kita jadi kesaksian. Ini nggak boleh terpisahkan. Ya, nanti jangan sampai wah perkataan kesaksiannya luar biasa, tapi hidupnya nggak jadi kesaksian. Orang juga tidak akan tertarik. Ya, seperti orang jualan, ya jualan obat gatal, tapi dia gatal sendiri. Orang nggak akan tertarik. Ya, jadi mari saya mengajak kita semua, hidup kita jadi kesaksian dan kita pun mau bersaksi. Ya, dan responi dulu panggilan Tuhan ini. Ini aku, utuslah aku. Ini adalah statement yang luar biasa ketika orang mau meresponi akan panggilan Tuhan. Mari kita masing-masing harus memberi respon atas pertanyaan dari Tuhan. Siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Ya, Yesus pernah berpesan, pergi jadikan semua bangsa muridku. Ini perintah Tuhan. Dan mari kita jawab, ini aku, utuslah aku. Amin, kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan, kami belajar dari Yesaya yang mengajarkan kepada kami melalui sikapnya ketika mendengar satu tantangan atau satu pertanyaan dari Tuhan tentang siapa yang mau pergi untuk diutus. Dan ada jawaban, ini aku, utuslah aku. Demikian juga di perjanjian baru Yesus juga menanyakan hal yang sama untuk kita, untuk kami, supaya kami bisa pergi menjadi saksi Tuhan, pergi memberitakan kabar baik bagi dunia. Kami percaya Tuhan menyertai dengan kuasa. Tuhan melindungi dan juga mencukupkan yang kami butuhkan. Terima kasih, kami bersyukur. Serahkan hari ini hidup kami dalam tuntunan-Mu Tuhan. Jauhkan celaka dan mara bahaya. Damai sejahtera dan berkat Tuhan menyertai kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, semangat terus ya. Maju terus dalam iman dan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.